Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Toy Rafli dengan NIM 51. Saya Antoni dengan NIM 70. Pada video kali ini kami akan melakukan presentasi untuk praktikum Visual Basic yang kami buat, yaitu untuk layanan PPDB Harapan Jaya. Jadi yang pertama, konsep aplikasi yang dibangun adalah sebuah sistem layanan PPDB untuk Yayasan Harapan Jaya untuk tingkatan SMP dan SMA. Menggunakan sistem pendaftaran seperti PPDB pada biasanya, sistem layanan yang kami buat mempermudah calon peserta didik dengan hanya memberi akses form, mengisi form tersebut, dan melakukan daftar ulang ketika status pendaftaran calon peserta didik sudah terverifikasi data-datanya. Untuk segi desainnya sendiri, kami menggunakan latar putih dengan overlay simbol-simbol yang berkaitan dengan pendidikan dan berusaha untuk melakukan kategori warna berdasarkan tingkatan seperti SMP dan SMA, dan membuat beberapa tombol lebih kontras berdasarkan user experience. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan flow dari aplikasi yang kami buat. Nah, jadi untuk bagian pertama ini kami membuat desain landing page di mana pengguna akan diminta milih untuk jenjang pendidikan yang ingin ditempuh, yaitu ada SMP dan SMA. Keduanya memiliki layout yang sama, hanya saja dibedakan oleh warnanya. Untuk SMP itu warnanya biru dan SMA itu warnanya abu-abu. Kita pilih yang SMP. Lalu di sini ada login menggunakan kolom berupa nomor pendaftaran, username dan juga password. Di sini ada pilihan untuk lupa username atau password dan belum punya akun, registrasi di sini. Kita pilih register di sini dan kita pilih SMP. Dan untuk nomor pendaftaran ini di-generate sendiri oleh sistem, jadi menggunakan sistem increment di mana setiap pengguna yang ingin mendaftar akan bertambah angka-angkanya. Seperti nomor pendaftaran di sini 1, dan bila ada pengguna yang ingin daftar lagi, maka dia akan mendapat nomor pendaftaran 2. Username disarankan menggunakan NISN, dan di sini ada password dan juga konfirmasi password yang ingin dibuat. Lalu habis itu buat akunnya. Oke, setelah login akan dibawa masuk ke dalam home. Selamat datang. Untuk displaynya ini ada foto profile, nama, dan juga nomor pendaftaran yang nantinya akan diisi oleh NISN dan nomor pendaftarannya. Di sini ada profile saya, yaitu seperti ini. Isinya adalah informasi mendasar mengenai pengguna yang sedang login. Ada status pendaftaran, nomor telepon dan email, dan situasi ketika sudah mendaftar atau memberi akses form, di mana ini bisa SMP atau SMA. Balik lagi, lalu di sini ada status pendaftaran, ada pembayaran akses form, validasi data, daftar ulang, dan selesai. Di setiap tingkatan ini nanti akan ada keterangan mengenai deadline yang akan dilakukan, terutama pada daftar ulang. Seperti itu. Lalu habis itu ada isi formulir. Di formulir ini kalau kita belum punya akses, kita bisa beli terlebih dahulu. Nah, di pembelian ini kita harus memilih di mana jenjang pendidikan kita seharusnya. Kalau misalnya kita SMP, kita pilih SMP, SMA pilih SMA. Kita coba pilih SMP. Nah, untuk metode pembayaran ini ada 4, kita bisa milih bebas, mau BCA, BNI, OVO, atau GoPay. Nah, ini adalah konfirmasi pembayaran dari pembelian yang tadi sebelumnya. Kalau kita beli 400.000, maka konfirmasi pembayaran akan secara otomatis memprint berapa harga itu. Bayar. Lalu masukkan virtual account. Nah, untuk konfirmasi ini karena belum ada database, kita masukkan nomor 1 sampai 6. Lalu ada notice OK. Ya, pembayaran sudah berhasil. Pembayaran ini berlaku untuk 3 kategori yang lain, termasuk BNI, OVO, dan GoPay. Untuk semua sistemnya sama seperti sistem BCA Virtual Account. Lalu klik kembali untuk menu awal. Nah, setelah melakukan pembayaran, untuk dapat kode akses ini peserta didik harus melihat sering mengecek email, karena akses kode ini hanya didapat dari email yang didaftar. Lalu kita klaim. Ini untuk pengisian data calon peserta didik. Nah, ini untuk input foto, nama lengkap, misalnya bebas, karena belum ada database. Ini bisa pilih laki-laki, ini SMP. Nah, ini untuk ini
formulir ini akan kita simpan. Kalau misalnya kita udah mengerjakannya, kita simpan. Lalu kalau mau ngisi yang lain, tinggal kita kembali data orang tua, isi sama seperti yang di data calon peserta didik. Lalu kembali ke wali. Setelah selesai semua, kita bisa submit. Setelah itu kembali ke akses form yang udah kita jalanin tadi. Setelah selesai, kita bisa langsung logout, balik ke tampilan semula. Sekian presentasi hasil praktikum Visual Basic dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila kekurangan mohon memberikan kritik dan saran yang membangun. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.